Shalom dan salam kasih dalam Kristus. Syukur puji Tuhan kita dapat bersama lagi dalam kebaktian kebangunan rohani, anjuran pelayanan wanita gabungan wilayah 6, dan malam ini adalah hari yang kedua kita bersama dalam kebaktian secara dalam talian yang bertemakan I Will Go. Bagi memulakan acara kebaktian, saya akan memperkenalkan petugas puji-pujian dan doa pembuka kita pada malam ini. Acara puji-pujian akan dipimpin oleh Saudari Alicia Jefferin, pelayanan wanita dari Gereja Tempasuk 1. Dan selesai sejak acara puji-pujian ini, doa pembuka akan dipimpin oleh Puan Mere yang merupakan pelayanan wanita dari Gereja Tempasuk 1. Saat ini saya menjemput Saudari Alicia untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Shalom dan selamat petang. Selamat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam KKR Pelayanan Wanita Wilayah 6. Terima kasih kepada pemimpin acara kita sebentar tadi. Dan sebelum kita meneruskan kepada acara yang selanjutnya, mari kita memuji-muji Tuhan dahulu dengan menyanyikan 2 buah lagu daripada LPMI. Dan lagu pertama untuk petang ini, mari kita sama-sama mengingat korban Yesus untuk keselamatan kita. Kita buka dalam LPMI 59, Salib di Bukit Golgota. Ada satu salib di Bukit Golgota, suatu lama siksa dan hina. Ada salib itu tergantunglah Yesus, bagi aku yang berdosa. Salib hina itu dan ditolaknya, aku menerima dengan cinta. Karena domba Tuhan telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di surga. Ku berpegang pada salib itu, aku tegak dengan mahkota. Ada salib itu yang berlumur darah, aku lihat ajaibnya cinta. Atas salib itu Yesus mati siksa untuk jadi tebusan dosa. Ada salib itu aku tetap setia dan setia memberikannya. Tuhan telah memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di surga. Ku berpegang pada salib itu, aku tegak dengan mahkota. Puji Tuhan, kita selanjutnya nyanyikan lagu yang kedua untuk petang ini, karena
korban Yesus, kita dijanjikan kerajaan surga. Dan sememangnya tidak lama lagi Yesus akan datang kali kedua untuk menjemput kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu LPMI nomor 95, tak lama lagi masuk surga. Syukur dan puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan dengan 2 buah lagu daripada LPMI tadi. Semoga jiwa kita terangkat untuk terus bersemangat meneruskan KKR kita pada petang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Besar, yang ada di kerajaan surga. Kami bersyukuri Bapa karena penjagaan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan acara ini dengan begitu baik. Dan begitu juga semua yang terlibat di dalam acara ini. Engkaulah yang Maha menolong mereka ya Bapak, supaya mereka dapat menjalankan acara ini dengan baik. Dan begitu juga yang akan menyampaikan pelajaran ini. Engkaulah juga harapan kami Bapak untuk membantunya, memberi dia kesehatan yang baik, agar dia dapat menjalankan, meneruskan atau menyampaikan pelajaran ini dengan baik. Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Syukur puji Tuhan kita dapat bersama lagi. Terima kasih kepada Saudari Elisia dan Puan Mere yang sudah melayani kita dalam acara puji-pujian dan doa pembuka tadi. Sebelum kita menyanyikan lagu tema kita, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari kedua kebaktian Kebangunan Rohani Anjuran Pelayanan Wanita Wilayah 6. Pada hari ini, kita akan mendengar pelajaran atau khotbah yang bertajuk Pengalaman Keselamatan yang disampaikan oleh seorang elder, dan saya suka untuk bagi tahu serba sedikit biodata beliau.
Dia merupakan seorang ibu kepada 5 orang anak yang sudah meningkat remaja. Dia bekerja sebagai penjawat awam yang dedikasi, yaitu seorang guru, dan merupakan elder pentadbir gereja Kinasaraban selama 4 tahun. Juga merupakan ketua pelayanan wanita gereja Kinasaraban. Elder yang saya maksudkan ialah Elder Nesni Marjin alias Marajing. Sebelum kita mendengar khotbah dari Elder Nesni, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Selesai saja lagu tema ini dinyanyikan, kita persilakan pembicara kita untuk memberi pelajaran. Shalom, selamat bertemu kembali dalam KKR Pelayanan Wanita Wilayah 6 malam yang kedua. Terima kasih karena terus setia mengikuti pelajaran tentang doktrin teras kepercayaan Seventh-day Adventist yang akan dibawakan sepanjang KKR ini. Malam ini kita akan mempelajari doktrin 10, yaitu pengalaman keselamatan. Sebelum kita melanjutkan, saya suka untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, saat ini Bapa, kami ingin mempelajari doktrin 10 pengalaman keselamatan. Mohon agar Tuhan mengirimkan Roh Al-Kudus kepada setiap satu kami, agar dapat membukakan hati dan pikiran kami dan dapat memberikan kami pemahaman dan juga pengertian yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jauhi kami daripada segala kuasa kejahatan yang menghalang kami untuk datang lebih dekat kepada-Mu Bapa. Semua ini Bapa kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudari, untuk memulahkan pembelajaran kita pada malam ini, saya suka untuk membacakan pernyataan tentang pengalaman keselamatan. Dalam kemurahan dan kasih yang tidak terbatas, Allah telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa untuk kita, supaya di dalam Dia kita dapat dijadikan kebenaran Allah. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita merasakan kebutuhan kita, mengakui keadaan kita yang berdosa, bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan menghidupkan iman pada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai pengganti dan teladan.
Iman yang menerima keselamatan ini berasal dari kuasa firman Allah dan merupakan karunia dari rahmat Allah. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra dan putri Allah dan dilepaskan dari kekuasaan dosa. Melalui Roh Kudus kita dilahirkan kembali dan disucikan. Roh memperbarui pikiran kita, menuliskan hukum Allah yaitu kasih di dalam hati kita, dan kita memperoleh kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan suci. Dengan tinggal dalam Dia, kita mengambil bagian dalam sifat ilahi dan memiliki kepastian keselamatan sekarang dan pada saat penghakiman. Sebagai kesimpulan, kasih Allah yang luar biasa menyebabkan Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Keselamatan itu kita terima melalui iman yang ada pada kita yang berasal dari kuasa firman Allah dan karunia dari rahmat Allah. Dan melalui Kristus juga kita dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui Roh Kudus pula kita dilahirkan kembali dan disucikan. Dan dengan tinggal dalam Dia, kita mengambil bagian dalam sifat ilahi dan memiliki kepastian keselamatan sekarang dan pada saat penghakiman. Saudara-saudari, saya ingin membawakan kita untuk menghayati sebuah cerita tentang mimpi Gembala Hermas. Cerita ini telah dipetik daripada sebuah buku kesusastraan Kristen pada abad kedua, ketiga, dan empat yang dianggap sebagai buku yang paling agung. Nah, dalam mimpi Gembala Hermas ini menceritakan tentang seorang wanita tua yang telah berubah secara radikal seiring masa berlalu. Bukan menjadi semakin tua tetapi berubah menjadi semakin muda. Dan T.F. Torrance membandingkan wanita ini dengan jemaat ataupun gereja. Orang-orang Kristian percaya tidak boleh bersifat statik. Jika Roh Kristus diam di dalam kita, maka kita seharusnya mengalami proses perubahan. Dalam Efesus 5 ayat 25 hingga 27, jemaat Kristus harus bertumbuh di dalam kesempurnaan kudus dan tidak bercela. Walaupun manusia lahiriah ini merosot, tetapi manusia batinia dibarui setiap hari jika kita berada di dalam Kristus. Dan kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Sebagai kesimpulannya, proses pertumbuhan orang Kristen meliputi proses penyelamatan, penebusan, pembenaran, penyucian, dan pemuliaan. Dan ini digambarkan dalam 3 frame waktu. Yang pertama adalah telah ataupun sudah dilengkapkan, yang kedua sekarang ataupun sedang dilakukan atau diwujudkan, dan yang ketiga yang akan nyata kemudian. Dan 3 perspektif masa ini akan menjadi poin utama kita untuk menghurai pelajaran pada kali ini. Mari kita pergi kepada perspektif yang pertama, yaitu keselamatan dan masa lalu. Bagaimana kita mengalami keselamatan pada masa lalu kita? Dalam Yohanes 3 ayat 3 hingga 5 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara,
Apabila kita menerima Yesus, kita telah menerima Yesus dan dibaptiskan, itu merupakan salah satu daripada pengalaman keselamatan kita pada masa lalu kita. Dan keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus sahaja, karena manusia tidak dapat mengusahakan sendiri keselamatannya. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita mendapatkan keselamatan? Yang pertama adalah melalui pertobatan. Apakah pertobatan ini? Mari kita telusuri perkataan perbuatan ini. Perkataan ini berasal daripada bahasa Ibrani yang berbunyi nacham, yang bermaksud duka cita ataupun bertobat. Juga terdapat dalam bahasa Yunani yang berbunyi metanoio, yang bermaksud mengubah pikiran seseorang, merasa kesal atau bertobat. Pertobatan yang tulen menghasilkan perubahan radikal di dalam pemikiran mengenai Tuhan dan dosa. Dalam Amsal 28 ayat 13, sesiapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi mereka yang benar-benar bertobat akan mengakui dosa-dosa mereka, sehingga sekecil-kecilnya dengan penuh penyesalan tunduk kepada Kristus serta meninggalkan tabiat mereka yang penuh berdosa. Itu merupakan satu pertobatan yang benar-benar. Walaupun demikian, orang berdosa tidak dapat menghasilkan dari dalam dirinya pertobatan itu sendiri. Ia merupakan satu pemberian ataupun satu kurnia daripada Tuhan itu sendiri. Dalam Roma 2 ayat 4, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roh Kudus menarik orang berdosa kepada Kristus supaya orang berdosa itu dapat memperoleh pertobatan dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas meratapi dosa yang mereka telah lakukan. Nah, itu adalah cara yang pertama. Yang kedua adalah pembenaran. Bagaimanakah kita mendapatkan keselamatan adalah melalui dua perkara ini. Yang pertama adalah pertobatan dan yang kedua adalah pembenaran. Mari telusuri perkataan pembenaran ini. Pembenaran berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi dikaioma, yang bermaksud syarat kebenaran perbuatan atau peraturan atau keputusan hakim. Juga terdapat dalam sebutan dikaiosia yang membawa maksud membenarkan, dibebaskan daripada tuduhan, ataupun kata kerja yang berbunyi dikaio yang membawa maksud diumumkan dan dianggap sebagai suci, dibebaskan dari tuduhan. Amnya, pembenaran seperti digunakan secara teologi adalah akta Tuhan yang menyatakan seorang berdosa yang telah bertobat dengan sebenar-benarnya atau menganggapkan dia sebagai benar. Roma 5 ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi di sini bermaksud bahwa membenarkan adalah berlawanan dengan menghukum. Apakah hasil pertobatan dan pembenaran? Yang pertama, pertobatan sejati dan pembenaran menuntun kepada penyucian. Pembenaran dan penyucian berhubung erat, berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan sama sekali. Ada dua fasa keselamatan yang dinyatakan. Yang pertama, pembenaran ialah apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, sedangkan penyucian adalah apa yang dilakukan Tuhan di dalam kita.
Maka pembenaran adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kita ataupun hak kita untuk ke syurga, dan penyucian adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam kita ataupun kelayakan kita untuk ke syurga. Itu adalah hasil yang pertama. Yang kedua, kita diangkat dalam keluarga Tuhan. Seperti ayat di dalam Roma 8 ayat 15 hingga 17, saya meringkaskan sahaja, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu adalah hasil yang kedua. Hasil yang ketiga daripada pertobatan dan pembenaran adalah kepastian mengenai keselamatan. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu merupakan satu kepastian keselamatan bagi kita apabila kita ditebus dan dosa kita diampuni. Hasil yang keempat adalah permulaan kepada hidup yang baru yang penuh kemenangan. Dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini merupakan janji kemenangan bagi kita. Manakala hasil yang kelima adalah pemberian hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Nah, perhubungan baru kita dengan Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal, karena dosa kita yang banyak pada masa lalu telah diampuni, dan melalui Roh yang tinggal di dalam kita, kita dapat menikmati berkat keselamatan. Maka itulah 5 hasil pertobatan dan pembenaran yang kita alami. Sebagai kesimpulan, pengalaman keselamatan dan masa lalu kita dimulai dengan pertobatan yang dimotivasi oleh kematian Yesus. Manusia yang bertobat dengan sungguh akan dibenarkan, dan bukti iman yang dimiliki adalah buah-buah perbuatan yang sesuai dengan iman. Hasil yang diperoleh atas proses pembenaran adalah penyucian, diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapat jaminan keselamatan, dan menjalani kehidupan yang baru. Seterusnya, mari kita pergi kepada poin kita yang seterusnya, yaitu pengalaman keselamatan dan masa kini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini merupakan satu panggilan kehidupan ataupun satu panggilan kepada hidup yang disucikan. Mari kita membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, 6 dan 7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi saudara-saudari, ini merupakan panggilan Allah untuk kita melakukan perbuatan yang kudus. Bagaimana kita melakukan semua ini? Yaitu dengan menjalani kehidupan yang dipenuhi Roh.
dalam Roma 1 ayat 4, untuk membolehkan umat percaya mengalami penyucian, Tuhan memberikan Roh Kekudusan. Dan ayat seterusnya dalam Roma 6 ayat 19, sebab sama seperti kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma 8 ayat 4 diringkaskan, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kita juga perlu mengalami perubahan secara batinnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 53 mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53, kerana yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini merupakan perubahan yang akan dilakukan apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Tubuh kita akan diubahkan secara fisikal kepada kesempurnaan. Bagaimanapun, sifat kita mestilah mengalami perubahan di dalam persediaan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Perubahan ini melibatkan aspek mental dan rohani, yaitu sifat dalaman kita seperti kemahuan, fikiran, dan keinginan kita. Kita harus mengubah menurut buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5. Dan perubahan ini hendaklah bersifat progresif ataupun bersifat berterusan. Dan bagaimana kita menjamin agar ianya berterusan, yaitu melalui doa dan pembelajaran firman setiap hari. Karena sifat terdiri daripada apa yang kita makan dan kita minum. Sesiapa yang menguasai pikiran kita, menguasai kita. Jika Roh Suci menguasai kehidupan kita, maka kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Ini terdapat dalam Roma 6 ayat 17. Nah, selain daripada panggilan untuk hidup suci, kita juga dipanggil untuk menjadi sempurna. Apakah maksud kesempurnaan ini? Mari kita telusuri. Dalam bahasa Ibrani, ia berbunyi tam atau tamin, yang bermakna lengkap, betul, aman atau damai, baik atau sihat, dan tiada kesalahan. Ataupun dalam bahasa Yunani yang berbunyi teleioios, yang bermakna lengkap, sempurna, mencapai kedewasaan, matang, ataupun telah mencapai tujuannya. Nah, di sini persoalannya adalah bagaimana kita harus menjadi sempurna? Dan jawabannya adalah dengan berada di dalam Kristus, dengan sentiasa berada di dalam Kristus. Roh Suci membawa kepada kita kesempurnaan Kristus. Ia adalah pemberian Tuhan. Melalui iman, maka kesempurnaan tabiat Kristus menjadi milik kita, seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 diringkaskan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kamu. Jadi saudara-saudari, di dalam Kristus kita menjadi sempurna. Dia menggenapi sekali sahaja untuk semua, untuk penyucian dan penebusan kita.
tidak ada seorang pun yang dapat menambah apa yang Dia telah lakukan untuk kita semua. Nah, seterusnya, apakah peranan kita sebagai umat yang percaya? Umat yang sudah disempurnakan, yang telah ditebus, telah dicucikan. Dengan berada di dalam Kristus, kita mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, yaitu hidup yang disucikan bukanlah satu kehidupan tanpa kesukaran dan rintangan. Malahan dalam kehidupan ini kita mengalami berbagai kesukaran dan rintangan. Tetapi dalam Ibrani 3 ayat 13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi sebagai orang ataupun umat yang percaya, kita dinasihatkan agar saling menasihati antara satu dengan yang lain. Dan dalam Kolose 1 ayat 9 dan juga 10, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa peranan kita yang kedua? Saling mendoakan, tidak henti-henti untuk berdoa sesama kita. Ayat yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kesimpulannya, saudara-saudari, manusia diajak untuk hidup suci, dan ini oleh karena Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia tersebut. Hasilnya adalah memiliki tabiat seperti ilahi yang pengasih. Proses penyucian adalah proses yang dinamis dan berkesinambungan setiap hari. Poin kita yang ketiga adalah pengalaman keselamatan dan masa mendatang. Dalam Roma 8 ayat 11 mengatakan, semua oknum kealahan akan turut membangkitkan orang benar yang telah mati. Jadi ini merupakan pengalaman keselamatan kita sebelum pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan dibangkitkan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Ini merupakan pengalaman keselamatan kita apabila kita akan diubah menjadi sempurna. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini merupakan sebuah janji yang kita nantikan, dan ini merupakan kesempurnaan bagi keselamatan kita, yaitu semasa Yesus menganugerahkan keselamatan kepada kita pada kedatangannya yang kedua kali. Dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebagai kesimpulannya, pengalaman keselamatan dan masa mendatang, kehidupan kekal tanpa dosa secara fisik yang baru akan diberikan kepada kita ketika Yesus datang pada kedua kali. Dan saat itu manusia akan menerima kehidupan yang suci dalam dunia yang suci.
Mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ketika manusia bertobat, maka dia akan mengakui dosa-dosanya dan meninggalkannya dan berbalik mengarah kepada Yesus. Dan setiap manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang dipertahankan seumur hidup. Manusia yang sudah bertobat dan dilahirkan oleh air dan roh akan mengalami proses penyucian seumur hidup dan yang mengarah kepada kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan yang terakhir, kehidupan kekal secara fisik hanya akan diberikan kepada manusia ketika Yesus datang yang kedua kali. Tuhan akan membangkitkan orang benar yang mati dan memberikan tubuh kekal kepada mereka dan mengubah orang benar yang masih hidup untuk memiliki tubuh yang kekal. Jadi panggilan saya pada malam ini saudara-saudari adalah, marilah kita semua memegang anugerah keselamatan itu sampai Maranatha. Amin. Terima kasih kepada pembicara kita Elder Nesni atas pelajaran yang begitu baik dan mengangkat jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Amin atas pelajaran ini. Bagi menyambut pelajaran itu tadi, kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Cik Jesila dari Gereja Kinasaraban yang bertajuk When We All Get to Heaven. Selesai saja lagu istimewa ini, kita akan dipimpin doa penutup oleh pembicara kita Elder Nesni. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question's resolved. Every anxious thought left behind. No more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face. Jesus is the great vision of grace. And in a moment we shall be changed. On that day, one day we'll be free indeed, Jesus. One day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. And when we all sing and
'Cause one day we will see face to face. Jesus is the great vision of grace. And in a moment we shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed. On that day, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa, penjagaan Bapa sepanjang kebaktian kami sebentar tadi sehingga kami telah mendengar dengan baik dan lancar, dan biarlah segala yang kami dengar itu akan dapat memantapkan lagi pemahaman dan pengertian kami tentang doktrin keselamatan. Dan kami juga mohon kepadamu ya Bapa, agar membantu setiap satu kami untuk mengubah kami baik dalam tabiat dan perbuatan kami, juga hati dan pikiran kami agar lebih mirip kepadamu Bapa. Bantu kami untuk terus bertumbuh di dalam keimanan kami, dan juga terus mempertahankan anugerah keselamatan yang telah kami terima daripadamu Bapa. Terima kasih juga Pak, sementara kami beristirahat pada malam ini, biarlah malaikat dan Roh Kudus Bapa akan menyertai setiap satu kami, agar esok paginya kami dapat dibangkitkan lagi. Dan pada malam berikutnya kami akan bertemu lagi untuk meneruskan KKR kami ini. Terima kasih ya Bapak, karena Bapak sudah menjawab doa ini. Sebab semua ini kami minta dan kami pohon di atas namamu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bagi